sembah.
Engkau selalu Bapa meredakan setiap hati kami. Engkau selalu Bapa menunjukkan jalan yang terbaik bagi kami Tuhan. Sungguh hadirat-Mu Bapa sangat berarti dalam hidup kami. Hadirat-Mu Bapa mengubah hidup kami. Hadirat-Mu Bapa selalu menjadi pelindung dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Dan persembahkan sore ini Bapa hati dan hidup kami bersama semua jemaat-Mu ya Bapa di sini. Tuhan memberkati dan melihat setiap hati kami semua Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Bapa. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Katakan ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan hadirat-Mu Bapa kami rasakan Tuhan, dan nyata Bapa di tempat ini Bapa. Haleluya, terima kasih, haleluya, amin.
setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih
Ibu kita bersatu di dalam doa. Sore hari ini Bapa, kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu Bapa yang selalu kami rasakan Bapa. Walaupun musim berlalu Bapa, tapi kasih-Mu Bapa selalu nyata di dalam hidup kami Tuhan, selalu nyata di dalam diri kami Bapa. Sehingga sore hari ini Tuhan, kami boleh melihat tahta kemuliaan-Mu hadir di tempat ini Tuhan. Kami merasakan hadirat-Mu Bapa. Karena sore hari ini Bapa, kami boleh kembali datang beribadah di tempat-Mu yang kudus, di dalam ibadah kenaikan Tuhan ke surga Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyediakan tempat bagi kami Bapa. Engkau selalu memberikan kemuliaan bagi kami Bapa. Bapa yang di surga, sore ini Tuhan kami bersepakat membawa doa syafaat kami Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di tempat ini Bapa. Kami percaya Tuhan, melalui kenaikan Tuhan ke surga, kami semua Bapa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan boleh mengalami kebangkitan rohani Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus hadir di dalam hati kami semua Bapa. Sehingga sore hari ini Tuhan, kami boleh benar-benar mengalami hadirat-Mu di dalam hidup kami Bapa. Sehingga sore ini Tuhan, kami boleh rindu haus akan Kau Tuhan. Kami boleh mengalami jamahan Roh-Mu yang kudus. Kami selalu percaya kepada Engkau bahwa kebaikan itu datangnya dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Untuk kesehatan, pemeliharaan Tuhan atas diri kami. Sehingga sore hari ini Bapa, kami boleh kembali beribadah bertemu dengan Engkau. Kami boleh bermazmur bagi-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami membawa doa bagi hamba Tuhan di tempat ini, Bapak Sudono Bapak. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan akan terus memberkati hamba-Mu Bapak Sudono. Engkau akan selalu menyertai Tuhan. Engkau akan selalu memberkati hamba-Mu ini di dalam segala tugas pelayanannya Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan kebaikan, Engkau selalu memberikan kemurahan bagi hamba-Mu ini Bapa. Dimanapun hamba-Mu Tuhan tempatkan, Engkau selalu menutup bungkus, Engkau selalu menjaga melihara setiap keluar masuk hamba-Mu ini Bapa, dengan Roh-Mu yang kudus Bapa. Sehingga keluarga hamba-Mu ini Tuhan selalu mengalami Roh-Mu yang kudus, mengalami karunia yang dari Engkau Bapa. Sehingga melalui keluarga hamba Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan, banyak jiwa rindu yang haus akan Engkau Bapa. Keluarga ini Bapa boleh membawa berkat bagi orang-orang di sekitar mereka Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk istri dan anak-anaknya Tuhan. Biarlah Engkau selalu memberikan kasih setiamu di dalam hidup mereka Bapa. Roh-Mu yang kudus tercurah atas keluarga hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang terus setia melayani kami. Memberkati kami semua supaya kami tetap mengenal Engkau. Kami tetap dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah melalui hamba-Mu di tempat ini Tuhan, hati dan jiwa kami semakin diperbarui oleh Roh-Mu yang kudus. Supaya kami selalu setia, percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kami yang hidup. Tuhan adalah Raja di atas segala bagi kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami membawa doa bagi gereja kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini boleh ada itu karena Engkau Tuhan. Gereja ini boleh ada itu karena campur tangan Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, Engkau perlengkapi gereja kami Tuhan dengan semua peralatan yang kami butuhkan, semua pembangunan yang kami butuhkan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu campur tangan di dalam gereja kami Bapa. Sehingga apapun yang kami butuhkan, Tuhan sendiri yang akan selalu memberkati. Tuhan sendiri yang akan menyediakan Bapa. Biarlah melalui gereja di tempat ini Tuhan, ada jiwa baru yang rindu haus akan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, gereja ini boleh ada itu karena Engkau. Biarlah melalui gereja di tempat ini Tuhan,
boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau untuk datang kepada Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sore hari ini Bapa, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, keluarga demi keluarga. Biarlah Engkau saat ini Tuhan yang akan selalu memberkati keluarga demi keluarga jemaat Tuhan di tempat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberkati setiap pekerjaan mereka, Engkau selalu memberkati setiap aktivitas mereka Bapa. Biarlah Engkau jauhkan mereka dari setiap kesulitan, dari setiap pergumulan beban berat. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu mendatangkan kebaikan bagi keluarga jemaat Tuhan di tempat ini. Engkau selalu memberkati mereka dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, supaya di dalam setiap kehidupan mereka sehari-hari mereka selalu merasakan hadirat Tuhan. Mereka selalu merasakan kasih Tuhan di dalam keluarga mereka, di dalam setiap pekerjaan mereka Bapa. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Yesus. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini masih mengalami sakit penyakit, untuk Ibu Kasmi, untuk Bapak Raseno dan Bapak Priyati. Kami percaya Tuhan, hari lepas hari Engkau akan hadir di dalam kehidupan mereka. Hari lepas hari Engkau akan melawat mereka, menjamah mereka Bapa. Biarlah setiap obat-obatan yang diminum boleh membawa kesembuhan, pemulihan bagi mereka Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu yang kudus tidak akan berubah. Roh-Mu yang kudus akan selalu setia memberkati mereka, memberikan kekuatan iman mereka Bapa. Biarlah segala sakit penyakit yang mereka alami, mereka tetap kuat di dalam Engkau, mereka tetap setia di dalam Engkau Bapa. Mereka terus berharap bahwa Tuhan adalah Tuhan sumber segala hidup bagi mereka. Tuhan boleh membawa pemulihan kesehatan bagi mereka. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk istri dan anak-anak mereka, cucu-cucu mereka yang saat ini setia mendampingi mereka. Biarlah mereka selalu memberkati, biarlah mereka selalu menguatkan mereka semua Bapa. Biarlah saat ini Tuhan, Roh-Mu yang kudus selalu memberkati keluarga ini hari lepas hari Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa Bapa untuk anak-anak sekolah minggu Bapa. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak-Mu ini Tuhan akan boleh bertumbuh di dalam Engkau, boleh menjadi generus gereja yang baik Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau terus pakai mereka seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Biarlah melalui setiap talenta yang mereka miliki, Tuhan Yesus perlengkapi dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga mereka boleh senantiasa setia di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini masih duduk di bangku sekolah dari TK maupun sampai ke perguruan tinggi. Kami percaya biarlah Engkau selalu memberkati mereka, Engkau selalu menyertai mereka di dalam setiap tugas belajar mereka dimanapun mereka sekolah. Tuhan akan terus menyertai, Engkau pakai mereka semua Bapa, supaya mereka boleh menjadi teladan bagi teman-temannya. Mereka boleh menjadi anak yang selalu berprestasi bagi teman-temannya Bapa. Kami percaya Tuhan, Tuhan selalu memberkati mereka, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan selalu memberkati bangsa dan negara kami Tuhan. Engkau akan selalu memberkati setiap badan maupun lembaga yang Tuhan tempatkan sesuai dengan rencana-Mu Bapa. Biarlah mereka semua selalu diberkati dengan Roh-Mu yang kudus. Setiap keputusan yang diambil itu semua mendatangkan kebaikan, itu semua demi kemuliaan nama-Mu Bapa. Biarlah Engkau selalu memberkati bangsa dan negara kami dengan kedamaian, ketenteraman yang dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu Bapa. Sore hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini merindukan pasangan hidup maupun sedang mencari pekerjaan. Kami percaya Tuhan, semua anak-anak-Mu ini ada di tangan-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Engkau selalu menyediakan apa yang mereka perlu Bapa. Kami percaya Tuhan, Engkau jauhkan anak-anak-Mu saat ini Tuhan
dari setiap masalah maupun dari setiap gangguan Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan akan selalu memberkati anak-anak Tuhan yang saat ini takut akan Engkau Tuhan. Biarlah saat ini Bapa, Roh-Mu yang kudus akan selalu menyertai mereka. Roh-Mu yang kudus akan selalu memberikan jalan yang terbaik bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapa. Jikalau sebentar kami mau mempersiapkan hati pikiran kami untuk menyambut firman-Mu Bapa, biarlah Engkau perlengkapi hati jiwa kami dengan Roh-Mu yang kudus Bapa, sehingga sore hari ini Tuhan kami boleh diperbarui oleh Roh-Mu yang kudus. Kami boleh mengenal Engkau, kami boleh menerima sabda firman-Mu sore hari ini Bapa, sehingga kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Engkau berkati hamba-Mu Bapak Priyadi yang mau menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang hamba-Mu perkatakan Bapa itu semua atas kehendak-Mu Bapa. Biarlah Roh-Mu yang kudus Engkau akan memberkati hamba-Mu di dalam setiap pekerjaannya, di dalam setiap tugas-tugas pelayanannya maupun di dalam kesehatannya. Roh-Mu yang kudus saat ini akan memberkati hamba-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Bapa jalannya ibadah pada sore hari ini Tuhan. Dari awal pertengahan hingga akhirnya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Benar Tuhan, sungguh kami mau bersyukur dan mengucap terima kasih hanya kepada-Mu Tuhan, kepada firman-Mu, kekuatan-Mu yang telah selalu mengiring setiap kami, sehingga kami sore hari ini dengan segenap iman kami, dengan segenap percaya kami bahwa sore hari ini Engkau akan hadir di dalam kebenaran firman-Mu yang selalu menggenapi setiap kekurangan kami Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan akan selalu hadir memberikan kelimpahan berkat pada sore hari ini pada setiap kami orang-orang yang percaya ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan jalannya penyampaian firman pada sore hari ini Tuhan hanya ke dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Biarlah hamba-Mu ini yang akan menyampaikan firman dan kebenaran dari firman-Mu Tuhan akan urapi.
Tuhan akan memberikan sesuatu yang lebih bagi hamba-Mu ini Tuhan. Tuhan akan memampukan hamba-Mu ini untuk berkata-kata, menguatkan iman setiap kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mau serahkan jalannya penyampaian firman pada sore hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, salam. Apa kabar sore hari ini? Luar biasa tentu. Dalam keadaan apapun kita sudah seharusnya selalu memiliki sikap yang luar biasa akan kekuatan kuasa yang ajaib yang dari Tuhan. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah-tengah masa pemulihan saya yang baru saja dilanda sakit penyakit yang saya derita beberapa minggu ini, saya sering berpikir sampai kapan saya mendapat kesembuhan, entah kapan saya berkesempatan lagi untuk melayani Tuhan. Itu salah satu pergumulan saya Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pergumulan besar saya yaitu tadi diantaranya adalah kapan Tuhan memberikan kesembuhan bagi saya. Kapan saya diperbolehkan kembali untuk melayani Tuhan Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu salah satu pergumulan saya yang saya elu-elukan, saya rindukan, saya naikkan hanya kehadirat Tuhan, Tuhan Yesus Kristus yang penuh pengharapan. Dan saya yakin, saya percaya, saya telah memiliki Tuhan yang benar, Tuhan yang selalu ajaib, membawa berkat-berkatnya yang selalu melimpah bagi saya. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, ini merupakan kali pertama bagi saya menyampaikan firman Tuhan di hari besar. Ya. Seperti kita tahu hari ini genap yang kesekian kalinya kita diberikan kesempatan untuk kembali memperingati hari yang besar, hari yang sangat sakral bagi kita orang-orang yang percaya, yang menjadi pengikut Kristus Yesus, yaitu hari kenaikan Kristus ke surga. Ya. Berangkat dari hal tersebut, saya mau sampaikan beberapa isi Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Bahwa demikian tema tersebut akan saya sampaikan, terambil dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Demikian tema yang saya mau sampaikan, yaitu keilahian Kristus dibuktikan. Ya, catat sekali lagi bahwa saya mau sampaikan sebuah tema, yaitu keilahian Kristus dibuktikan. Yuk, mari Mbak Revi bisa buka dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11. Kita akan sama-sama belajar bagaimana kita menjadi pengikut Kristus, percaya, memiliki iman bahwa Beliau adalah Tuhan yang betul-betul tidak salah kita anut. Yang percaya katakan amin. Ya, tentu ini harus memiliki pembuktian ya Bapak Ibu. Yuk, sudah ketemu, kita akan simak bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Kita mulai dari ayat yang ke-9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-10.
Selanjutnya ayat yang ke-10. Ya, sudah ketemu. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Selanjutnya ke-11, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Amin, Bapak Ibu. Dari Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, maka kita dapat mengambil kesimpulan dari beberapa kalimat ini, Bapak Ibu. Tentu saya mau katakan bahwa ini akan bisa menjadi pembuktian bagaimana keilahian Kristus yang tidak akan pernah dimiliki oleh manusia-manusia yang pernah ada di bumi ini, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu hal ini bisa kita ketahui dari berbagai sumber media massa, ya, dari berbagai penelitian-penelitian ilmiah yang tidak terbantahkan, sampai sekarang tidak pernah terbantahkan, ya Bapak Ibu. Baik itu melalui ada sebuah batu yang berindikasi ada telapak kaki Tuhan Yesus waktu mulai terangkat itu, ya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu kita dapat memaknai bagaimana Yesus Kristus ini terangkat ke surga. Ya, saya mau sampaikan ada beberapa hal yang bisa memaknai arti tersebut, Bapak Ibu. Ya, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan akan terjadinya peristiwa ini, Bapak Ibu. Yang pertama adalah suatu kepastian atau keyakinan bahwa Tuhan ini sebelumnya bukan hanya sekedar sosok seorang manusia, Bapak Ibu. Ya, kita dapat menyaksikan bagaimana mungkin manusia yang dulunya berada di bumi seperti kebanyakan manusia, beliau bisa secara ajaib dan disaksikan oleh beberapa murid-muridnya, beliau itu terangkat naik ke surga, Bapak Ibu. Beliau terangkat naik ke surga. Ya. Ini bisa dijadikan referensi bahwa ini adalah sebuah keyakinan, sebuah kepastian yang disaksikan oleh orang lain, Bapak Ibu. Ini menjadi bukti, suatu pembuktian bahwa hal tersebut memang benar-benar terjadi dan tercatat di dalam kitab Injil, kitab kebenaran, bahwa para rasul-rasul terdahulu telah mencatat hingga sampai saat ini dapat kita ketahui, dapat kita yakini, dapat menjadi sebuah kepastian bahwa hal tersebut pernah terjadi, Bapak Ibu. Ya, ini sangat luar biasa bagi kita. Tentu bukan suatu kebetulan dan ini tentu harus kita syukuri bahwa kita selama ini tidak salah dalam mengikut Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Kita tidak pernah salah, kita tidak pernah keliru dalam mengikut Tuhan Yesus. Ya Bapak Ibu, kita tidak mengikut Tuhan seperti orang-orang lain di luar kita. Tuhan mereka yang berada di kuburan, maaf. Tuhan mereka yang tidak benar atau salah, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu di dalam perjalanannya ada hal yang harus menjadi konsekuensinya. Tuhan Yesus yang
beroleh kuasa dari Allah Bapa di surga sehingga dilayakkan naik ke surga harus bayar harga di dalam setiap kehidupannya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, melalui penderitaan, melalui penyiksaan, Tuhan Yesus selalu setia dengan apa yang harus dilakukan, dengan apa yang harus, ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan Bapak Ibu. Tuhan Yesus selalu setia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapa di surga, sehingga beliau dinyatakan berhak untuk mendapatkan kerajaan surga, untuk naik ke surga Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, berangkat dari perjalanan dan apa yang harus selalu dilakukan Tuhan Yesus Kristus selama masih di dunia, maka harus ada pembuktian. Apakah beliau benar-benar setia dengan segala sesuatu yang seringkali menyakitkan, menjadi ujian bagi beliau Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya. Salah satunya adalah mujizat yang sering dialami oleh pengikut-pengikutnya pada waktu itu Bapak Ibu. Sering ditunjukkan melalui Tuhan Yesus Kristus. Beliau bisa menyembuhkan orang sakit, beliau bisa menghidupkan orang mati dan lain sebagainya. Itu merupakan mujizat yang datangnya tentu bukan secara kebetulan, dan mungkin ini hanya beberapa yang bisa melakukan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini juga bagian dari bukti bahwa keilahian Kristus itu tidak pernah bisa terbantahkan Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di tengah pergumulan saya juga sempat berpikir dan sering kali berpikir Bapak Ibu, seperti keadaan kita bahwa kita merupakan kaum minoritas di masyarakat, ya. Suatu ketika saya pernah bercakap-cakap dengan teman-teman, ya. Lah kowe kok nang gereja pedet, lagi mau kancamu sepiro, akeh sepiro. Ini Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam iman saya, di dalam rasa percaya saya, karena saya telah memiliki iman yang benar, Tuhan yang benar, maka saya tidak pernah khawatir dengan keadaan Bapak Ibu. Seperti yang sekarang ini saya alami, bahwa saya masih dalam taraf atau tahap pemulihan dari sakit penyakit. Nah, ya, ini kesaksian sedikit. Di tengah-tengah pencobaan rasa sakit saya yang saya derita, ternyata orang-orang di sekitar saya tidak melihat iman saya yang secara notabene saya berseberangan dengan orang-orang di sekitar saya atau tetangga kanan kiri saya Bapak Ibu. Ketika saya merasakan sakit, saya tidak takut, saya tidak gentar. Nah, ternyata dari orang-orang di sekeliling saya berbondong-bondong ikut berpartisipasi dalam kesembuhan saya. Mereka menjenguk saya, memberikan dukungan semangat bagi saya agar saya bisa semangat, cepat sembuh, dikuatkan, agar bisa melalui sakit penyakit ini dengan baik, dengan cepat, dengan benar. Ya Bapak Ibu, tentu saja di masyarakat saya merasakan hal tersebut Bapak Ibu, bahwa orang-orang di sekitar saya, tetangga kanan kiri saya ikut membantu proses kesembuhan saya. Itu saya alami sendiri. Mereka itu tadi berbondong-bondong menjenguk saya, memberikan dukungan moral bagi saya
kemudian agar saya bisa lekas sembuh. Bapak Ibu, disinilah Bapak Ibu ketika Tuhan berkarya, Tuhan berperkara kepada orang-orang yang percaya Bapak Ibu, bahwa Tuhan akan memberikan caranya yang ajaib, caranya yang luar biasa, di luar kemampuan kita, di luar pemikiran kita Bapak Ibu. Maka Tuhan akan bekerja di dalam kita, di dalam kehidupan kita, dengan caranya yang ajaib untuk kita mampu bertumbuh, mampu kuat di dalam iman. Walaupun itu kita sebagai kaum minoritas ya Bapak Ibu. Jadi jangan pernah merasa sendiri, jangan pernah merasa gentar. Tuhan akan berperkara di dalam kehidupan kita yang percaya, katakan amin Bapak Ibu. Ini luar biasa Bapak Ibu. Demikian hal yang saya rasakan saat saya berada di dalam kesulitan, maka Tuhan akan memakai orang-orang di sekitar kita, membawa orang-orang di sekitar kita untuk kebaikan kita Bapak Ibu. Saya mengucap syukur dan berterima kasih juga kepada Bapak Ibu dan saudara semuanya yang telah banyak sekali membimbing saya, membantu saya dalam kesembuhan. Ya, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah yang disebut dengan upah ya. Upah di surga, upah dari penderitaan, upah dari pencobaan Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selain itu, saya juga sering kali berpikir bahwa Daniel ya, sewaktu Tuhan Yesus Kristus waktu itu yang hidup di dalam penderitaan, ketika akan disalibkan Bapak Ibu, saya tidak dapat membayangkan betapa sedihnya beliau, betapa sakitnya penderitaan itu Bapak Ibu. Kemudian di dalam kesetiaan beliau, Tuhan Yesus Kristus selanjutnya akan ada upah, akan benar-benar ada upah atau bayaran yang setimpal Bapak Ibu, yang selama ini belum pernah diterima oleh manusia-manusia lain, manusia-manusia yang di muka bumi ini Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah salah satu bukti dari seseorang yang selalu setia, maka akan mendapatkan upah yang setimpal, akan mendapatkan ganjaran yang sebanding atas kerja kerasnya ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah yang pertama yang akan saya katakan sebagai tanda, salah satu tanda bahwa kepastian akan kita dapatkan suatu peristiwa yang bersejarah, yaitu naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ini merupakan kepastian atau keyakinan bagi kita, agar kita iman kita selalu dikuatkan, semakin dikuatkan ya, bahwa kita selama ini tidak pernah salah dalam mengikut Tuhan Yesus Kristus. Kemudian yang kedua ya Bapak Ibu, yang pertama itu tadi bahwa kita telah memperoleh kepastian atau keyakinan atas naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga Bapak Ibu. Kemudian yang kedua yaitu kenapa Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, yaitu untuk menyediakan tempat bagi kita di surga Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Ini Bapak Ibu, setelah kita melewati dunia ini dengan baik dan benar, setelah kita mengikut Tuhan Yesus yang benar, maka Tuhan Yesus akan menyediakan tempat bagi kita. Nah sekarang saya mau bertanya satu hal saja. Jadi apa kira-kira yang ditakutkan kita selama masih hidup?
Nah, kira-kira apa? Saya mau jawab sendiri, boleh ya? Saya mau jawab sendiri. Ini salah satunya adalah kematian, ya. Bagi seseorang tentu kematian ini adalah hal yang menakutkan, ya. Karena apa? Setelah meninggalnya seseorang, tentu saja kita tidak tahu mau kemana, ya. Benar tidak? Ya. Setelah kita mati, tentu saja kita tidak akan pernah tahu akan kemana, ya. Maka saya mau katakan bahwa kita merupakan kelompok orang yang beruntung, orang yang tepat telah mengikuti Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Karena apa? Karena kita telah disediakan tempat yang baik, tempat yang luar biasa baik, bahkan bukan hanya baik saja, tapi luar biasa baik, yaitu tempat di surga, Bapak Ibu, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini sangat luar biasa dan belum tentu akan diperoleh dari kepercayaan-kepercayaan lain, ya Bapak Ibu. Karena apa? Kita tahu bahwa Alkitab juga mengatakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat beroleh tempat di sisi surga seperti kita, seperti Yesus Kristus, ya Bapak Ibu. Tentu saja kita harus bahagia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, bukan hanya setelah kita mati meninggal nanti, tapi selama di dunia ini banyak sekali pergumulan-pergumulan melalui apa itu kebutuhan primer seorang manusia, ya, selama di dunia sekalipun, ya Bapak Ibu. Dari mungkin beberapa teman kita yang mungkin belum memiliki rumah maupun sudah memiliki rumah tapi mungkin belum layak, ya, maka besar kerinduan seseorang untuk memilikinya, untuk memiliki rumah yang lebih layak, ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, atau begini, kita tidak dapat membayangkan bahwa kita memiliki tujuan untuk bertani misalnya, ya. Kita memiliki inisiatif untuk bekerja di bidang pertanian, ya. Tapi kita belum memiliki lahan. Kita tidak tahu lahan tersebut di mana, ya Bapak Ibu. Alangkah semrawutnya, alangkah bingungnya kita, ya Bapak Ibu. Ya, kita pengen bertani, menjadi Pak Tani, menjadi Bu Tani, kemudian kita tidak memiliki lahan. Kita bisa membayangkan bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya, bagaimana langkah-langkah orang tersebut selanjutnya, ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka sekali lagi saya mau katakan, kita harus bersyukur, kita harus bangga memiliki Tuhan seperti Kristus. Tuhan memiliki Yesus yang akan menyediakan tempat yang baik bagi kita. Tentu saja bagi orang-orang yang benar, orang-orang yang mau menerima kebenaran dari Alkitab. Yang percaya katakan, ini tidak sepele, tidak sembarangan Bapak Ibu. Tentu saja ada konsekuensi yang harus kita lakukan, ya. Kita harus hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, yaitu Alkitab, ya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah Bapak Ibu, inilah sesungguhnya beberapa makna, beberapa peristiwa yang bisa kita jadikan catatan yang penting atas iman kita. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, demikian jalan yang harus kita miliki, harus kita ketahui agar kita tidak tersesat di kemudian hari. Yuk, selanjutnya kita bisa baca Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Yohanes 14 1 sampai 3.
firman yang akan menguatkan. Yang pertama, mari kita simak bersama-sama. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Selanjutnya ayat yang kedua, jawab Yesus, nyawamu akan kau berikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Selanjutnya Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu. Oh iya, salah. Yohanes 14:3. Oh iya, ini benar nih. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Amin. Ini Bapak Ibu, ini yang bisa menguatkan kita ya Bapak Ibu. Jadi Tuhan akan menyediakan tempat bagi kita. Tempat Tuhan, tempat di mana Tuhan berada. Demikian kita akan memperolehnya ya Bapak Ibu. Ini Bapak Ibu, jalan yang tepat bagi orang-orang yang percaya, yang tidak akan pernah keliru dan sulit untuk kita menyangkalnya Bapak Ibu. Kemudian dari Matius, yuk cepat saja. Matius 12 ayat yang ke-28. Matius 12 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Ini Bapak Ibu, sebelumnya saya mau katakan bahwa firman Tuhan pernah berkata bahwa jadilah di bumi seperti di surga. Itu intinya ya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Jadi kerajaan Allah akan diberikan oleh kita, orang-orang yang percaya dengan kebenaran firman Tuhan dan tentu saja mau melakukannya ya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, setelah kita mendapatkan jalan ya, jalan ke surga, karena kita akan diberikan tempat Allah Bapa di surga, kita akan diberikan tempat di dekat Tuhan Yesus, seperti Tuhan Yesus ya Bapak Ibu. Maka kita telah mengetahui jalan dan akan mendapatkan kerajaan Allah ya Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita berusaha membangun kerajaan, maka kita bersyukur akan membangun kerajaan yang benar, kerajaan yang baik ya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, iman kita akan dipertanyakan dan akan selalu mendapatkan intimidasi, akan mendapatkan pencobaan. Ketika kita membangun kerajaan yang baik, kerajaan Allah, maka dengan demikian kita secara tidak langsung akan menggeser kerajaan iblis, kerajaan setan ya. Jadi begini, ketika kita mau melakukan sebuah kebaikan, sebuah kebenaran tuntutan dari firman Tuhan, maka secara tidak langsung kita bisa dikatakan mengusir setiap kerajaan-kerajaan, kuasa-kuasa kegelapan ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu saja kita tidak akan pernah mampu sendiri ya. Inilah keilahian Kristus akan kita buktikan bersama-sama. Kekuatan dari Roh Kudus akan benar-benar kita dapatkan ya Bapak Ibu.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah ya, saya mau bawa kita masuk ke dalam hal-hal yang ajaib, hal-hal yang penuh dengan mujizat ya Bapak Ibu. Ya, jadi seberapa besar kemampuan kita agar kita menjadi sosok yang mampu mendatangkan kuasa-kuasa dari Roh Kudus, kuasa-kuasa yang penuh dengan ajaib, keajaiban, kuasa-kuasa yang penuh dengan keajaiban dan cara Tuhan yang ajaib. Ya, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, inilah pentingnya sosok yang tidak akan pernah keliru memilih Tuhan yang benar, Bapak Ibu. Selanjutnya Mbak Revi bisa buka Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8 dulu. Ini sesuatu hal yang ketiga yang saya mau sampaikan, yaitu yang pertama tadi bahwa naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga merupakan keberuntungan bagi kita yang telah mendapatkan kepastian atau keyakinan bahwa kita telah mengikut Tuhan yang benar. Ya, kemudian yang kedua, naiknya Tuhan Yesus Kristus ke surga, maka Tuhan Yesus telah menyediakan tempat bagi kita. Kemudian yang ketiga, Allah Bapa di surga maka akan menurunkan kuasa Roh Kudus ke dunia ini. Salah satunya adalah untuk kita ya Bapak Ibu. Mari selanjutnya kita simak Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tentu banyak murid-muridnya pada waktu itu setelah kepergian Tuhan Yesus sebelum kebangkitannya ya. Setelah kepergian Tuhan Yesus melalui kayu salib, kemudian Tuhan setelah 3 hari Tuhan dibangkitkan, Tuhan menemui murid-muridnya. Betapa bahagianya, kita tidak bisa membayangkan. Yang dulunya tentu mereka banyak sekali dibully oleh orang-orang di sekitarnya ya. Kita bisa membayangkan bagaimana kalau kita pada waktu itu menjadi murid Tuhan Yesus. Alah, nyatane kowe mengikut Tuhan kaya ngono wae. Disalib ya anut, dipiloro ya anut, kok ya mati, ngono kok mbok sebut Tuhan. Ini Bapak Ibu, kemungkinan besar yang dialaminya murid-muridnya pada waktu itu. Tapi apa Bapak Ibu? Melalui kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, kemudian Tuhan pada waktu itu menemui murid-muridnya, betapa bangganya, betapa bahagianya murid-murid tersebut. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Namun apa? Kebahagiaan tersebut hanya berlangsung beberapa hari, 40 hari ya. Tepatnya 40 hari sebelum Tuhan naik ke surga. Itu 40 hari lamanya. Tapi apa Bapak Ibu? Tuhan dalam waktu yang sesingkat itu kembali hilang lagi dari muka bumi ini, dari hadapan murid-muridnya Bapak Ibu. Nah, tentu saja hal ini bisa membuat murid-muridnya sangat kecewa. Ya, sangat kecewa tentu Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari berbagai rangkaian hal yang terjadi itu timbullah lagi suatu keajaiban, ya, suatu keajaiban bahwa
Alkitab berkata, setelah tidak adanya Tuhan Kristus Yesus di dunia ini, maka akan turun yang namanya Roh Kudus. Kuasa-kuasanya yang ajaib akan didatangkan tentu saja berdasarkan iman dan kepercayaan seseorang. Maka pertolongan tersebut akan terjadi. Yang percaya katakan amin. Ya. Jadi tentu saja Tuhan tidak pernah meninggalkan dunia ini, karena melalui kuasa-kuasanya, melalui namanya yang ajaib, Tuhan akan selalu hadir, memberikan kekuatan, memberikan kemenangan tentu saja bagi orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari Bapak Ibu, kita membangun sesuatu yang benar, sesuatu yang ajaib melalui kekuatan dari Roh Kudus Tuhan yang akan mampu dan bisa menolong kita di dalam keadaan apapun ya Bapak Ibu. Mulai dari diri kita sendiri, mulai dari pribadi kita sendiri. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tentu karena iman kita yang percaya, iman kita yang akan mendapatkan kekuatan dari Roh Kudus. Alkitab mengatakan bahwa sekecil apapun iman seseorang, baik sekecil biji sawi sekalipun, maka akan dapat memindahkan gunung. Kita harus imani itu Bapak Ibu. Kita harus percaya. Kita harus memiliki iman sekecil apapun itu. Kita tidak boleh selalu digoyahkan dengan keadaan Bapak Ibu, ya. Kita harus selalu kuat bahwa kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Beliau selalu ada, selalu hadir di dalam setiap kelemahan kita, di dalam setiap kondisi kita, yang selalu dalam rangkaian peristiwa selalu masih saja membutuhkan kekuatan Tuhan. Awake dhewe iki sapa? Njaluk bantuane Tuhan. Nah, tentu karena iman kita, karena kekuatan yang dari Roh Kudus, maka kita akan dilayakkan, ya. Kita harus memohon bantuan dari Roh Kudus agar kita dikuatkan. Setiap sakit penyakit kita disembuhkan, setiap kekurangan kita akan diberikan kelimpahan. Setiap beban pergumulan kita yang belum terwujud akan diberikan kemudahan, sehingga kita berkelimpahan berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mungkin hanya demikian beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada sore hari ini, mudah-mudahan akan menguatkan dan bisa menginspirasi iman kita agar lebih dikuatkan. Jangan sampai nanti di kemudian hari mungkin ketika kita ditanya orang-orang di sekitar kita yang belum tahu betul apa yang kita telah percayai, maka kita tidak bisa menjelaskan. Jangan sampai seperti itu ya Bapak Ibu. Kita harus memiliki pengertian, walaupun itu secara garis besar. Kita harus membuktikan bagaimana ketika kita mengikut Tuhan yang benar, dan bisa membuktikan kalau kita tidak pernah salah mengikut Tuhan ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah bahwa kita sebagai orang percaya telah memiliki keyakinan bahwa kita telah memiliki Tuhan yang benar. Itu yang pertama. Kemudian kelak di kemudian hari ketika kita sudah pada waktunya, maka kita telah disediakan tempat yang benar-benar baik dan layak bagi kita, ya. Kemudian untuk mendapatkan kedua hal tersebut, maka kita diberikan Roh Kudus, Roh yang ajaib, yang memiliki kuasa dari nama Tuhan Yesus Kristus, dan akan memberkati setiap kita yang percaya katakan amin. Mari sebelum saya menutup penyampaian firman pada sore hari ini, saya panggil
saudara-saudara yang melayani sebagai pemain musik dan worship leader, star singer untuk membantu saya untuk bersama-sama naikkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu bersama Ku Percaya Janjimu. Mulai dari ref. Mari yang bisa nyanyikan lagu ini kita nyanyi bersama-sama. Kita berikan kemuliaan yang bagi Tuhan. Dan kekuatannya selalu diberikan kepada kita hari lepas hari. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan. Ku percaya. Haleluya Yesus. Inilah iman kami.
lagi Tuhan. Engkaulah Tuhan tempat kami berteduh. Engkaulah Tuhan yang selalu berpengharapan bagi kami Yesus. Bimbing kami Tuhan. Tolong kami Bapa. Angkat setiap sakit penyakit yang saat ini sudah kami derita Tuhan. Berikan kesembuhan bagi sakit penyakit yang saat ini sedang kami derita Tuhan. Kami berseru kepadamu Bapa. Kami mohon kepadamu Tuhan, Allah yang selalu berpengharapan bagi kami Yesus. Tolong kami Bapa. Engkaulah Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan bagi kami. Engkaulah Tuhan yang selalu memberikan pertolongan bagi kami. Engkaulah Tuhan yang selalu melimpahkan berkat-Mu bagi kami orang-orang yang percaya ini Tuhan. Kami percaya bahwa kami telah memperoleh kepastian surga yang hanya dari-Mu Bapa. Kami mengimani itu Tuhan. Berikan setiap kekuatan Roh Kudus-Mu Tuhan bagi kami orang-orang yang percaya di Yesus. Langkah di dalam kekuatan hanya Kau segalanya hatiku. Percaya bagi-Mu ajaib. Haleluya Yesus. Ya la 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 la. Ya la petaka se. Ya la 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 la. Di dalam kekuatan ku berserah. Di dalam kekuatan ku berserah. Di dalam kekuatan ku percaya. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau terus percaya, selalu percaya bahwa Engkaulah Tuhan yang benar. Engkaulah Tuhan yang selalu membawa keajaiban bagi kami Tuhan. Dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Bahkan ketika Tuhan telah berada di surga, Tuhan telah meninggalkan dunia ini, maka Tuhan dengan caranya yang ajaib, dengan cara-Mu yang sempurna telah memberikan kami kekuatan Roh Kudus-Mu, agar kami semakin dimampukan, agar kami akan dilayakkan untuk mendapatkan kerajaan surga Tuhan. Inilah iman kami Tuhan. Inilah percaya kami Tuhan. Bahkan Tuhan secara khusus pada sore hari ini telah memberikan kelegaan bagi kami melalui firman-Mu Tuhan, yang sebentar baru saja telah kami sampaikan Tuhan. Kami berharap banyak Tuhan, melalui Roh Kudus-Mu yang akan bekerja di dalam kami, di dalam kekuatan kami, yang akan selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Biarlah firman tersebut tidak akan pernah sia-sia kami dengarkan. Firman tersebut akan memberikan kekuatan yang lebih bagi kami, agar kami dimampukan di dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam keseharian kami akan mendapatkan pertolongan hanya dari-Mu Bapa. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari semakin percaya, mari semakin kuat hanya di dalam Yesus. Karena dunia ini tidak mudah, dunia ini tidak gampang kita lalui tanpa kekuatan yang dari Tuhan, yang dari Allah Bapa di surga. Mari Bapak Ibu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita akan mendapatkan kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan disembuhkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan dipulihkan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita akan diangkat, diberikan kelimpahan, diberikan kemuliaan. Yang percaya kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali.
Bapak, sungguh kami bersyukur pada sore hari ini Bapak, Kau telah berikan kami Tuhan firman-Mu yang luar biasa Bapak, yang disampaikan oleh Pak Priyadi Tuhan. Biarlah firman-Mu itu akan menuntun setiap jalan-jalan kami ya Bapak. Bapak, kami datang berikan persembahan pada sore hari ini Bapak. Ini adalah berkat yang telah kami terima dari-Mu Bapak, dan kami akan persembahkan kembali untuk-Mu ya Bapak. Engkau yang akan memberkati setiap kami ya Bapak. Biarlah persembahan ini menjadikan kemuliaan nama-Mu dan pelebaran kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan persembahan ini dalam tangan kuasa-Mu. Hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bangkit berdiri, kita akan naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Dalam Tuhan rasa
bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan untuk daerahku, dan kiranya tanganmu memberkati aku dan melindungi aku daripada malapetaka, tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Secara khusus kami berdoa Tuhan di sore hari ini untuk saudara kami, anakmu Vivi yang saat ini mengandung. Tuhan memberkati buah kandungan yang di dalam rahimnya. Tuhan urapi, berkati dengan kesehatan yang terbaik. Berkati kedua pasangan ini, Vivi dan Mas Tio. Tuhan memberkati, menyertai, memberikan hikmat kesabaran sehingga kandungannya boleh selalu dalam kondisi yang terbaik, penuh cinta kasih, damai, sejahtera dari kedua orang tuanya, dan nantinya bisa lahir dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami juga bawa dalam doa untuk anakmu kakak yang tanggal 19 Mei akan berangkat ke Jepang. Tuhan berkati kesehatan, segala apa yang diperlukan Tuhan sediakan. Berkati orang tuanya, berkati segala yang diperlukan, dicukupkan, dan Tuhan yang memberikan hikmat atas anakmu ini nantinya boleh bekerja dengan baik dan menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya damai, sejahtera, sukacita, kelimpahan kesehatan yang terbaik yang datangnya dari Allah Bapa di dalam putranya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus, kiranya engkau terima saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati, mari sama-sama kita berkata